Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini saya kasih ilmu buat pemirsa Lentera Islam Badar TV. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, siapa yang membaca satu kali kalimat baqiyatus shalihat, dia akan mendapatkan satu pohon di surga. Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempat pembalasan. Tentunya ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ini masuk ke dalam surganya Allah, kita nggak mau surganya masa iya kosong. Nah, gimana caranya mengisi surga? Isi di dunia. Salah satu, ya, kata Nabi Ibrahim, baca kalimat baqiyatus shalihat. Satu kali baca dapat satu pohon di surga. Apa isinya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah amalan yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan tanpa ada unsur ujub, riya, sombong, maka amalan ini akan diterima oleh Allah. Setiap mau tidur baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak kita baca semakin berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk, lalu beliau berkata, la ahadal jannah bi amalih, la yadkhulunal jannah bi amalih. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dia hanya mengandalkan amalnya aja. Ketika kita beramal, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad, kalau dia cuma mengandalkan amal aja, maka akan sulit untuk dia masuk ke dalam surganya Allah. Sahabat bingung, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun itu engkau ya Rasulullah. Nabi katakan, wala ana hatta yatamaghadallahu ta'ala birahmati, walaupun itu aku sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelubungi aku dengan rahmatnya. Artinya yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma mengandalkan amal kita, berapa banyak sih amal kita yang udah kita lakukan? Berapa banyak sholat malam kita? Berapa banyak tahajud kita? Berapa banyak duha kita? Berapa banyak zikir kita kepada Allah? Berapa banyak sholawat kita dalam sehari semalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita hanya mengandalkan amalan kita, maka demi Allah amalan kita tidak akan cukup untuk membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Kita memohon agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilahnya bisa memberikan syafaat kepada kita. Agar apa? Amalan-amalan kita yang mungkin tertolak bisa tertolong ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah, ketika kita meminta ampun kepada Allah, dan ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dengan jelas menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat yang bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari amalan-amalan yang kita kerjakan yang tadi tidak diterima, yang tadi ditolak, yang tadi tidak berpahala, kalau kita banyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan terselamatkan. Karena apa? Sholawat kita kepada Nabi pasti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. Nabi katakan, ma min yusallim alaik illa radallahu ruhi. Tidaklah seseorang itu bersolawat kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku untuk menjawab salam bagi orang tersebut. Dikerjakan amalan ini, bersolawat ini karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Karena kita cinta kepada Allah. Karena apa? Yang terakhir, kenapa amalan kita tidak mendatangkan pahala? Karena kita mengerjakan amal bukan niat kita karena Allah. Sedangkan kita janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Yang terakhir, kalau kita mengerjakan amalan bukan karena Allah tapi mencari sesuatu dari makhluk, maka amalan tersebut tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya. Ini bahayanya kalau kita janji, kemudian kita mengatakan kita beramal, beriman, sholat, mati, ibadah kita karena Allah, kemudian hati kita berubah bukan karena Allah tetapi karena makhluk, maka amalan yang seperti ini tak mendatangkan pahala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka dari kajian kita pada hari ini kita ambil tiga hal. Yang pertama, kalau kita beramal kemudian tidak disertai ilmu, maka amalan kita tidak diterima. Yang kedua, kalau kita beramal tetapi hati kita kotor, diiringi daripada hasad, hasud, iri, dengki, takabur, riya, ujub, maka juga tidak mendatangkan pahala. Yang ketiga, kalau kita beramal tapi amalan kita bukan karena Allah, maka ini juga tidak mendatangkan pahala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Tetapi dari tiga hal ini yang mungkin pernah kita kerjakan, yang mungkin pernah kita lakukan, akan terselamatkan seandainya kita istighfar, memohon ampun. Yang kedua, kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Yang ketiga, kita banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, mungkin yang kemarin Habib saya melakukan amalan karena saya kepengen dilihat orang, hati saya masih ada hasad, hasud, kemudian bukan karena Allah. Bagaimana Habib caranya Allah menyelamatkan saya? Bagaimana caranya Allah mengampuni daripada dosa kesalahan saya? Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafur Wallahur Rahim. Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hal-hal baik yang kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita banyak kesalahan akan mendatangkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan jazak. Al-afu minkum taqabbal ya karim. Segala kesalahan tentunya dari lisan saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita bertemu lagi di kajian berikutnya di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.